Berapa banyak dari kita yang pernah berpikir bahwa seseorang yang terlihat kuat, sabar, dan selalu berbaik hati, tidak memiliki titik rapuh di dalam dirinya? Kita sering lupa bahwa kebaikan bukan berarti kebal terhadap luka. Dan ketika seorang wanita menyakiti pria baik, ada satu hal yang dayam-dayam menghantuinya. Ketakutan akan kehilangan sesuatu yang tak mudah ditemukan lagi. Selamat datang di Arah Mindset, ruang di mana kita belajar menata cara pandang, mengolah emosi, dan memahami hidup dengan jernih melalui sudut pandang stoikisme. Di sini, kita percaya satu prinsip sederhana. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam filosofi stoik, setiap tindakan memiliki konsekuensi, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cermin. Dan bagi seorang wanita, konsekuensi setelah menyakiti pria baik bukan sekadar penyesalan, tetapi ketakutan akan kenyataan yang mungkin tak bisa ia tarik kembali. Mari kita telusuri lebih dalam. Apa sebenarnya yang paling ditakuti seorang wanita ketika ia menyakiti pria yang tulus? Mengapa hati yang lembut justru sering disalahartikan? Dan apa yang diajarkan stoikisme tentang kehilangan, introspeksi, serta nilai seseorang? Semua itu akan kita bahas dengan tenang, jujur, dan penuh kesadaran. Karena setiap cerita pada akhirnya selalu kembali pada satu hal. Bagaimana kita memilih untuk berpikir, dan bagaimana kita memilih untuk hidup. Selamat menyimak. Kadang hidup memberi kita pelajaran dengan cara paling halus, tetapi juga paling menampar realitas. Dan salah satu tamparan itu datang ketika seseorang dalam hal ini seorang wanita baru benar-benar tersadar bahwa pria baik tidak pernah menjadi sosok yang mudah ditemukan. Kesadaran itu tidak muncul di awal, tidak muncul saat hubungan masih hangat, tidak muncul ketika semuanya masih terasa aman. Ia justru muncul ketika semuanya terlambat, ketika jarak mulai terbentuk, ketika dia mulai menggantikan percakapan, dan ketika pria baik itu memilih mundur tanpa drama, tanpa dendam, tanpa ingin membuktikan apa-apa. Di momen itu, ada satu suara kecil dalam hati yang tiba-tiba terdengar jelas. Tidak semua orang mau memperlakukan aku sebaik dia. Dan suara itu menekan karena ia membawa kenyataan yang selama ini diabaikan. Pria baik yang tulus, yang konsisten, yang sabarnya tidak dibuat-buat adalah sebuah anomali di dunia yang sering dipenuhi kepentingan. Namun yang sering terjadi adalah begini. Ketika seorang wanita merasa aman, ketika ia merasa dicintai tanpa syarat, ketika ia merasa dimengerti tanpa perlu menjelaskan apa-apa, ia mulai menganggap itu semua sebagai sesuatu yang wajar. Ia mulai berpikir bahwa kebaikan itu tersedia tanpa batas, bahwa pria baik akan selalu ada, selalu menunggu, selalu memaafkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menilai segala sesuatu berdasarkan sifatnya yang rapuh. Marcus Aurelius sering menekankan bahwa hal paling berharga justru yang paling mudah hilang. Tetapi manusia karena egonya, karena rasa amannya, karena kecenderungan untuk meremehkan sesuatu yang sudah ia genggam sering lupa pada prinsip itu. Kita tidak melihat nilai berlian ketika kita merasa dikelilingi oleh berlian. Kita baru menyadari nilainya ketika yang tersisa hanya batu biasa. Dan begitulah yang terjadi ketika seorang wanita menyakiti pria baik. Ketika ia masih ada, ia tampak biasa. Ketika ia pergi, tiba-tiba kehadirannya menjadi langka. Kesadaran itu tidak datang sebagai pencerahan yang indah. Ia datang sebagai hantaman. Wanita itu mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Cara pria itu mendengarkan tanpa memotong. Caranya memahami tanpa memaksa. Caranya bertahan, meski ia tahu dirinya juga lelah. Ia mulai mengingat bagaimana pria itu selalu berusaha menguatkan hubungan ketika dirinya justru mencari celah untuk menguji kesabaran. Ia mengingat semua hal yang dulu ia anggap sebagai sudah seharusnya. Padahal itu adalah pilihan. Pilihan yang tidak semua pria mampu atau mau lakukan di titik itu. Ada satu ketakutan besar yang muncul. Ketakutan bahwa ia telah melepaskan sesuatu yang tidak akan datang dua kali. Stoikisme mengajarkan bahwa kita memang tidak memiliki kendali atas apa yang telah pergi. Yang kita miliki hanyalah kendali atas bagaimana kita menyikapi kepergian itu. Namun yang sulit adalah menerima kenyataan bahwa kesempatan kedua tidak selalu tersedia. Bahkan ketika kita menginginkannya, pria baik, ketika ia pergi dengan damai. Tidak ada amarah besar, tidak ada balas dendam, tidak ada drama. Dan justru ketenangan itu yang membuat wanita semakin takut. Karena pria baik yang meninggalkan tanpa kebencian, memberi sinyal bahwa ia benar-benar selesai. Ia tidak menutup pintu dengan keras. Ia hanya mengunci dengan lembut. Tapi tetap saja, terkunci. Dalam refleksi itu, wanita mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Kenapa aku bisa begitu buta?
Kenapa aku tidak melihat nilainya ketika ia ada? Dan pertanyaan itu menyakitkan. Karena jawabannya adalah, karena manusia sering tertidur oleh kenyamanan. Ketika seseorang tidak mengancam untuk pergi, kita merasa aman untuk bersikap sembarangan. Ketika seseorang terlalu memaafkan, kita merasa bebas untuk mengulang kesalahan. Ketika seseorang terlalu baik, kita lupa bahwa ia juga bisa lelah. Kebaikan pria baik seringkali membuat wanita merasa tidak mungkin kehilangan. Dan ironinya adalah, wanita baru sadar betapa berharganya ia. Ketika kehilangan itu benar-benar terjadi, di sanalah ketakutan itu bermula. Kesadaran bahwa pria baik bukan hanya sulit ditemukan, tetapi juga sulit digantikan. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia hadir dengan niat yang tulus. Ia hadir dengan hati yang bersih. Ia hadir tanpa permainan. Dan lelaki seperti itu tidak muncul setiap hari dalam hidup seseorang. Stoikisme mengajarkan, premeditatio malorum, membayangkan hal buruk sebelum hal buruk itu datang, agar kita lebih menghargai apa yang kita punya. Namun banyak orang tidak melakukan itu. Mereka hanya memahami nilainya setelah sesuatu hilang. Dan wanita yang menyakiti pria baik, akhirnya belajar prinsip ini dengan cara paling pahit. Menyadari bahwa pria yang tulus bukan objek yang bisa dicari kapan saja. Ia adalah satu dari sedikit. Ia adalah keberuntungan yang tidak setiap orang dapatkan. Kesadaran ini kemudian berkembang menjadi penyesalan yang tenang, bukan histeris. Penyesalan yang diam, bukan berisik. Karena wanita tahu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menerima. Dan itu yang membuatnya takut. Bukan kehilangan pria itu saja, tetapi kehilangan kesempatan untuk memperlakukan seseorang yang begitu baik dengan layak pada kurnia. Ketakutan terbesar bukan bahwa pria baik itu telah pergi. Ketakutan terbesar adalah bahwa ia akan menemukan seseorang yang menghargainya sejak hari pertama. Sementara wanita yang menyakitinya hanya bisa berdiri jauh, menyadari satu kebenaran yang datang terlambat, bahwa pria baik tidak pernah mudah ditemukan. Dan ketika ia hilang dari genggaman, kesadaran itulah yang menjadi hukuman paling sunyi. Ada satu ketakutan yang tidak diucapkan, namun diam-diam menghantui banyak wanita setelah ia menyakiti pria baik. Ketakutan terhadap karma emosional. Bukan karma mistis, bukan balasan gaib, dan bukan hal yang perlu diperdebatkan secara spiritual. Ini adalah karma versi paling nyata, konsekuensi logis dari tindakan dan sikap yang dulu dianggap sepele. Stoikisme menyebutnya sebagai hukum sebab akibat batin. Apa yang kita tanam di pikiran dan perilaku, pada akhirnya akan kembali kepada kita dalam bentuk emosi yang sulit kita hadapi. Karma emosional tidak datang dengan suara keras. Ia datang sebagai bayangan halus yang muncul ketika malam sedang sepi, ketika pikiran tidak lagi sibuk, ketika ingatan mulai berputar tanpa bisa dihentikan. Pada momen itu, wanita yang pernah menyakiti pria baik mulai merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Ketakutan bahwa apa yang ia lakukan akan membentuk pola yang kembali ke dirinya. Dalam perspektif stoik, manusia tidak bisa menghindari konsekuensi dari pilihan. Bahkan jika dunia luar tampak tenang, batin kita tetap mengingat. Dan wanita yang pernah menyakiti pria baik mulai menyadari bahwa setiap kebohongan kecil, setiap sikap meremehkan, setiap kemarahan yang dilampiaskan tanpa kontrol, semuanya menyimpan jejak dalam dirinya sendiri. Ia mulai bertanya secara diam-diam, tapi dalam, apakah suatu hari aku akan merasakan apa yang dulu aku lakukan? Ketakutan itu semakin besar ketika ia melihat bagaimana pria baik itu merespons. Tidak ada balas dendam, tidak ada kata kasar, tidak ada pembuktian. Justru ketenangan itu yang membuatnya takut. Karena pria yang baik ketika disengiti, sering hanya memberikan satu balasan. Ia menjauh, ia pergi dengan cara yang tidak menciptakan drama, tetapi menciptakan ruang hampa. Dan dalam ruang hampa itulah, karma emosional mulai bekerja. Karma emosional muncul ketika wanita mulai bertemu dengan pria lain yang tidak memberikan kesabaran yang sama, tidak memberikan ketulusan yang sama, tidak memberikan penghargaan yang sama. Ia mulai merasakan dunia yang lebih keras dibandingkan pria yang dulu ia sakiti. Ia mulai merasakan sulitnya mendapatkan seseorang yang mau memahami tanpa diminta, mendengar tanpa menghakimi, dan mencintai tanpa syarat. Di titik itu, ia tidak hanya kehilangan pria baik, ia kehilangan standar emosional yang dulu ia miliki. Tanpa disadari, stoikisme sering mengingatkan bahwa manusia hanya menguasai tindakannya, bukan hasilnya. Ketika wanita menyakiti pria baik, ia mampu mengontrol sikap saat itu. Tetapi ia tidak pernah bisa mengontrol bagaimana dampaknya kembali. Dan yang paling menakutkan adalah ini.
Karma emosional tidak kembali dalam bentuk hukuman yang jelas, tetapi dalam bentuk pengalaman hidup yang membuat hati merasa berat. Ada saat seorang wanita melihat pria baik itu bahagia dengan orang lain, dan tiba-tiba ia merasakan tusukan halus di dadanya, bukan karena ia masih ingin memilikinya, tetapi karena ia sadar bahwa kebahagiaan itu seharusnya bisa ia berikan. Jika saja ia tidak menoniakannya dulu. Ada saat ia berada dalam hubungan baru yang penuh ketidakpastian, dan ia mulai merasakan kecemasan yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Ia mulai memahami apa artinya takut kehilangan, apa artinya tidak diprioritaskan, dan apa artinya berjuang untuk seseorang yang tidak stabil. Ia mulai merasakan apa yang dulu mungkin dirasakan pria baik itu. Disinilah karma emosional bekerja paling halus, bukan membalas, tetapi membuat kita mengalami apa yang pernah kita ciptakan. Stoikisme mengatakan bahwa hidup adalah cermin. Apapun yang kita pantulkan lewat tindakan akan terlihat kembali pada diri sendiri. Dan seorang wanita yang pernah menyakiti pria baik, pada akhirnya melihat dirinya dalam cermin itu. Ia melihat bagaimana tindakannya dulu dibentuk oleh emosi yang tidak ia kendalikan. Ia melihat bagaimana kata-kata ia dulu diucapkan tanpa kebijaksanaan. Dan ia melihat bahwa semua itu sekarang kembali dalam bentuk rasa takut. Takut bahwa hidup akan mempertemukannya dengan seseorang yang memperlakukannya sama seperti ia memperlakukan pria baik itu. Dulu, karma emosional juga muncul dalam bentuk penyesalan yang tidak bisa dihapus. Ketika ia mengingat kembali bagaimana pria baik itu mencoba mengerti, bagaimana ia tetap bertahan ketika dilukai, bagaimana ia tetap setia pada rasa. Ia sadar bahwa mungkin tidak ada lagi orang yang akan memperlakukan dirinya dengan tingkat ketulusan yang sama. Penyesalan yang muncul bukan sekadar mengapa aku kehilangannya, tetapi mengapa aku menjadi versi diriku yang begitu buruk saat itu. Stoikisme mengajarkan tanggung jawab atas diri sendiri. Namun sebelum seseorang bisa bertanggung jawab, ia harus mengakui luka yang ia ciptakan. Dan pengakuan itulah yang sering menimbulkan rasa takut paling besar. Takut bahwa diri kita pernah menjadi sumber luka bagi orang yang justru paling ingin mencintai kita. Pada karma emosional bukan tentang balasan. Ia adalah proses pembelajaran. Dan bagi wanita yang pernah menyakiti pria baik, pelajaran terbesar datang dengan cara paling tenang, paling sunyi, paling dalam. Melalui ketakutan bahwa dunia akan mempertemukannya dengan dirinya sendiri. Dengan versi dirinya yang pernah ia gunakan untuk melukai seseorang yang sebenarnya tulus. Ketakutan itu bukan hukuman, itu adalah panggilan untuk berubah. Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih menakutkan daripada menyadari bahwa luka yang kita beri pada orang baik adalah luka yang suatu hari mungkin harus kita hadapi dalam diri sendiri. Ada satu hal yang sering tidak disadari, manusia, bahwa emosi adalah kabut. Selama kabut itu tebal, kita tidak melihat apapun dengan jelas. Kita hanya ingin bereaksi, ingin membela diri, ingin menang dalam pertengkaran, ingin meluapkan rasa tersinggung. Namun ketika kabut itu perlahan menghilang, ketika emosi mereda, dan suasana hati kembali jernih, barulah pemandangan sebenarnya terlihat. Dan bagi seorang wanita yang pernah menyakiti pria baik, pemandangan itu seringkali berupa rasa bersalah yang datang pelan, namun menekan dada dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Di awal, ketika emosinya masih tinggi, ia mungkin merasa benar, atau setidaknya merasa berhak. Ia mungkin berkata hal-hal yang menusuk, melakukan tindakan yang impulsif, atau bersikap dingin untuk melindungi egonya. Saat itu, ia merasa apapun yang ia lakukan adalah bentuk pembelaan diri. Ia merasa sedang mempertahankan harga diri, sedang menegakkan batas, atau sedang merespons ketidaknyamanan yang ia rasakan. Tetapi seperti kata para filsuf stoik, emosi yang meledak hanyalah interpretasi yang belum sempat diuji oleh akal sehat. Dan ketika emosi itu akhirnya turun, logika mulai bekerja, dan hati mulai berbicara. Dalam keheningan, setelah badai itulah, rasa bersalah muncul. Tidak berteriak, tidak mengguncang. Ia hanya datang dengan bisikan halus. Seharusnya aku tidak berkata begitu. Seharusnya aku tidak memperlakukannya seperti itu. Dia tidak pantas menerima itu. Dan bisikan itu, meskipun lembut, lebih melumpuhkan daripada teriakan. Karena kini wanita itu bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tertutup kabut pria begitu. Sebenarnya, tidak sedang melawan. Ia tidak sedang menjadi ancaman. Ia tidak sedang berniat melukai. Ia hanya mencoba memahami. Ia mencoba tetap sabar. Ia bertahan meskipun hatinya mungkin tersayat. Dan kesadaran itu menciptakan luka baru, luka yang sekarang justru ada di pihak wanita. Perasaan bersalah yang muncul setelah emosi mereda memiliki karakter yang sangat khas. Ia datang terlambat, tapi datang dengan kekuatan penuh.
Ketika semuanya sudah terlanjur diucapkan dan dilakukan, ketika situasi tidak bisa diulang, ketika pria baik itu sudah memilih diam atau menjaga jarak, barulah wanita itu benar-benar memahami beratnya kata-kata dan tindakan yang ia lepaskan. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia sering diperbudak oleh kesan pertama, oleh reaksi spontan yang tidak sempat dinilai. Dan penyesalan adalah akibat ketika seseorang baru menyadari bahwa tindakannya bukan berasal dari kebijaksanaan, tetapi dari impuls. Wanita yang menyakiti pria baik akan menghadapi momen refleksi ini dengan sendirinya. Tidak ada yang menuntutnya, tidak ada yang menyalahkannya. Justru ketenangan pria itu, sikapnya yang tidak membalas, yang membuat rasa bersalah itu terasa jauh lebih tajam. Ketika pria baik tidak membalas dengan marah, rasa bersalah wanita bertambah. Ketika pria baik memilih mengalah daripada memperpanjang masalah, hatinya semakin terhimpit. Ketika pria baik tetap berbicara dengan lembut, meskipun terluka, wanita justru merasa dialah yang bersalah, bukan pria itu. Ini bukan manipulasi, ini bukan drama. Ini adalah efek alami dari melihat kebaikan yang tetap berdiri meski disakiti. Rasa bersalah itu kemudian berkembang menjadi pertanyaan. Kenapa aku bisa setega itu pada orang yang baik? Kenapa aku tidak mengendalikan diri? Kenapa aku memukul dengan kata-kata saat dia justru sedang mencoba memahami? Dan yang paling menyakitkan adalah pertanyaan, apakah ia terluka karenaku? Wanita itu mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya secara langsung. Karena pria baik jarang memperlihatkan lukanya. Ia lebih memilih menutupi rasa sakitnya agar tidak membebani orang lain. Dan itulah yang membuat rasa bersalah semakin tumbuh. Karena ketidakpastian itu membuat hati wanita terus berputar pada kemungkinan terburuk bahwa ia telah melukai seseorang yang hanya ingin mencintainya. Dalam momen refleksi ini, rasa bersalah sering berubah menjadi bayangan. Bayangan yang mengikuti setiap kenangan tentang pria baik itu. Bayangan yang muncul ketika ia melihat pesan lama, ketika ia teringat sikap lembutnya, ketika ia menyadari bahwa pria itu tidak pernah sekalipun berniat buruk. Bayangan itu berkata, dia pantas mendapatkan yang lebih baik daripada perlakuanmu waktu itu. Stoikisme menekankan bahwa rasa bersalah bukan untuk disesali berlarut-larut, tetapi untuk dijadikan bahan introspeksi. Namun sebelum seseorang bisa belajar, ia harus melewati fase menerima kenyataan bahwa ia telah salah. Dan fase itu adalah fase paling sulit. Karena wanita itu tidak hanya menghadapi apa yang sudah terjadi, ia menghadapi dirinya sendiri. Ia melihat bagaimana egonya lebih menguasai dirinya dibanding kedewasaannya. Ia melihat bagaimana emosinya merusak hubungan yang sebenarnya bisa diselamatkan. Ia melihat bagaimana ia pernah menjadi versi terburuk dirinya, tepat di hadapan pria yang justru menunjukkan versi terbaiknya. Rasa bersalah ini juga membawa ketakutan baru. Takut bahwa pria baik itu tidak akan kembali. Takut kesempatan untuk meminta maaf sudah berlalu. Takut bahwa luka itu terlalu dalam untuk diperbaiki. Dan ketakutan terbesar, takut bahwa ia tidak akan pernah menemukan seseorang yang bisa mencintainya dengan kesabaran dan ketulusan yang sama pada akhirnya. Rasa bersalah yang muncul ketika emosi mereda bukan sekadar perasaan. Ia adalah cermin yang memperlihatkan realitas tanpa filter, tanpa ego, tanpa pembelaan diri. Dan ketika seorang wanita melihat dirinya dalam cermin itu, ia akhirnya memahami sesuatu yang datang terlambat. Bahwa kebaikan pria itu bukan kewajiban. Bahwa kesabarannya bukan sesuatu yang bisa diuji terus-terusan. Bahwa hatinya bukan tempat untuk memuntahkan emosi. Dan bahwa kehilangan seseorang yang tulus bukan terjadi pada saat pertengkaran, melainkan pada saat kita tidak mampu mengendalikan diri. Rasa bersalah itu tidak datang untuk menghukum. Ia datang untuk menyadarkan. Namun sayangnya, kesadaran itu sering tiba ketika semuanya sudah berubah. Ada satu ketakutan yang tidak pernah diucapkan, tapi selalu terasa seperti bayangan yang mengikuti dari belakang. Ketakutan bahwa pria baik itu berubah karenanya, bukan berubah karena waktu, bukan karena hidup menuntutnya, tetapi karena luka yang ia berikan. Dan ketakutan ini jauh lebih menusuk daripada kehilangan. Sebab kehilangan hanya membuat seseorang merindukan apa yang hilang. Sedangkan perubahan membuat seseorang merindukan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Bahkan jika orangnya masih ada di dunia. Ketika seorang wanita menyakiti pria baik, ia mungkin tidak langsung sadar apa dampaknya. Di depan matanya, pria itu mungkin terlihat kuat, terlihat tegar, terlihat menerima semuanya dengan lapang dada. Tapi kebaikan sering bekerja seperti itu, diam, tidak banyak bicara, dan memilih menahan rasa sakit di balik senyum yang membuat orang lain tidak merasa bersalah. Namun justru ketenangan itulah yang suatu hari akan berubah. Bukan menjadi kemarahan, tetapi menjadi jarak.
Dan di titik itulah ketakutan mulai tumbuh. Wanita itu mulai bertanya dalam hati, apakah aku membuatnya tidak lagi percaya pada cinta? Apakah aku membuatnya ragu untuk membuka hatinya lagi? Apakah aku yang membuatnya menjadi dingin pada orang berikutnya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul saat ia masih marah, masih emosional, atau masih ingin membenarkan dirinya. Pertanyaan itu muncul saat ia melihat pria itu mulai bersikap berbeda, lebih berhati-hati, lebih waspada, atau lebih pelit memberikan perasaannya. Pria yang dulu penuh perhatian, kini tampak menahan diri. Pria yang dulu selalu berinisiatif, kini memilih diam dan menunggu. Pria yang dulu mudah percaya, kini mulai mempertanyakan motif orang lain. Perubahan kecil itu terasa seperti pukulan halus yang tidak bisa ditolak. Karena wanita itu tahu, sebagian dari perubahan itu terjadi karena dirinya. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya mampu bertahan dari apapun. Tetapi bukan berarti ia tidak berubah. Luka tidak selalu membuat seseorang hancur. Kadang luka membuat seseorang membangun tembok yang lebih tinggi. Dan tembok itu, ironisnya, mungkin terbentuk dari satu pengalaman yang melibatkan wanita itu sendiri. Ketika pria baik menjadi lebih dingin, wanita takut. Ketika ia menjadi lebih pendiam, wanita gelisah. Ketika ia tidak lagi memberikan hati seluas dulu, wanita mulai mengingat masa lalu dengan rasa perih. Karena ternyata ketakutan terbesar bukan melihat pria itu pergi, melainkan melihat pria itu menjadi versi yang lebih keras, lebih tertutup. Karena apa yang ia lakukan, ada semacam rasa bersalah yang lebih berat daripada sekadar aku menyakitinya. Itu adalah rasa bersalah ketika seseorang sadar, aku mengubah hatinya. Dan bagi wanita yang mengenal sisi baik pria itu, kesadaran ini seperti hantaman yang menyisakan bekas. Ia mulai membayangkan bagaimana pria itu akan mencintai orang lain dengan hati yang sudah tergores. Ia membayangkan bagaimana wanita lain yang mungkin tidak bersalah sama sekali harus menghadapi trauma yang seharusnya tidak pernah ada. Ia membayangkan dirinya sebagai alasan mengapa pria itu menjadi seseorang yang ia sendiri tidak ingin lihat. Pria baik jarang meledak, jarang marah, jarang membalas. Tapi ia akan berubah, tidak secara dramatis, tidak dengan pernyataan besar. Hanya lewat sikap-sikap kecil yang menunjukkan bahwa ia tidak lagi sama seperti dulu. Dan perubahan itulah yang membuat wanita itu takut, sebab jauh di dalam dirinya, ia mengetahui bahwa pria baik itu tidak pantas menjadi keras, tidak pantas menjadi tertutup, tidak pantas menjadi ragu pada cinta. Ia tahu bahwa pria itu memiliki hati yang indah, hati yang seharusnya terus menjadi terang. Namun luka yang ia berikan meski tidak ia maksudkan telah mengubah arah cahaya itu. Ada momen-momen tertentu yang membuat ketakutan itu semakin tajam. Saat ia melihat pria itu tidak lagi berusaha sekuat dulu. Saat ia melihat pria itu tidak lagi tersenyum selembut dulu. Saat ia melihat pria itu lebih cepat mencurigai daripada mempercayai. Pada saat itulah wanita itu memahami sesuatu yang menyakitkan. Bahwa luka tidak selalu meninggalkan bekas pada yang melukai. Kadang luka justru meninggalkan bekas pada yang dilukai. Lalu orang yang melukai harus hidup dengan pengetahuan bahwa ia adalah sumber perubahan itu. Stoikisme mengajarkan untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, tapi menerima kenyataan bahwa seseorang berubah karena kesalahan kita tidak pernah mudah. Itu bukan sekadar penyesalan, itu adalah rasa tanggung jawab yang muncul terlambat. Dan wanita itu memahami satu hal yang menghantuinya. Pria baik itu bisa saja sembuh, tapi ia tidak akan pernah kembali menjadi versi dirinya yang dulu. Dan ketakutan paling sunyi muncul ketika wanita membayangkan pria itu mungkin akan menemukan seseorang yang mencintainya dengan tulus. Namun ia akan mencintai dengan hati yang lebih hati-hati, lebih waspada, lebih tidak percaya. Dan wanita itu dengan seluruh kesadarannya mengerti bahwa dirinya adalah salah satu alasan mengapa cinta pria baik itu tidak lagi utuh pada akarnya. Ketakutan bahwa pria baik akan berubah karenanya bukan hanya ketakutan kehilangan, itu adalah ketakutan melihat refleksi dirinya sendiri pada luka orang lain. Ketakutan bahwa ia mengubah seseorang yang seharusnya tidak pernah ia sentuh dengan cara seperti itu. Ketakutan bahwa kebaikan pria itu yang dulu murni kini telah ternoda oleh pengalaman bersamanya. Dan itu adalah ketakutan yang paling sulit dilupakan. Ada satu ketakutan yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih sulit dijelaskan daripada semua ketakutan lainnya. Ketakutan bahwa dirinya sendiri akan menilainya buruk. Ketakutan bahwa ketika semua emosi mereda, ketika tidak ada lagi orang yang bisa disalahkan, ketika pria baik itu sudah berhenti membela atau berperang, ia harus melihat dirinya di cermin. Dan di cermin itu, ia melihat sosok yang ia sendiri tidak banggakan.
Ketakutan ini berbeda dari rasa bersalah. Rasa bersalah adalah tentang tindakan, tapi takut dinilai buruk oleh diri sendiri adalah tentang karakter. Ketika seorang wanita menyakiti pria baik, di awal, ia mungkin mencari pembenaran. Aku sedang marah, aku cuma lelah, atau dia memang terlalu baik sampai aku merasa tidak nyaman. Semua alasan itu terdengar meyakinkan saat emosi masih tinggi. Namun stoikisme mengingatkan bahwa emosi hanya menutupi kebenaran, bukan mengubahnya. Ketika emosinya mereda, sesuatu yang lain mulai terasa. Sebuah perasaan tidak nyaman yang muncul dari dalam. Bukan dari apa yang orang lain katakan, tapi dari apa yang ia rasakan tentang dirinya sendiri. Ia mulai menyadari sesuatu yang menakutkan, bahwa ia telah melihat dirinya dalam versi paling buruk. Bukan wanita yang penyayang, bukan wanita yang kuat, bukan wanita yang dewasa, tetapi wanita yang melukai seseorang yang justru ingin menjaganya. Dan itu menakutkan, karena semua orang bisa memaafkan kita, kecuali diri kita sendiri. Dalam diam, ia mulai bertanya, apa aku memang orang yang kasar? Apa aku egois tanpa sadar? Kenapa aku bisa menyakiti seseorang yang tidak salah apa-apa? Pertanyaan itu lebih tajam daripada kritik siapapun. Karena ketika pertanyaan itu muncul, ia mengerti bahwa penilai paling keras bukan pria baik itu, bukan teman-temannya, bukan dunia luar, tetapi dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa tidak ada hukuman yang lebih berat daripada hati nurani yang tidak tenang. Dan wanita itu kini merasakannya. Hatinya tidak tenang, bukan karena pria itu marah, tetapi karena pria itu diam. Diamnya seperti cermin yang memantulkan gambaran dirinya dengan jelas. Tanpa filter, tanpa alasan, tanpa pembelaan. Ia melihat bagaimana kata-kata yang ia lontarkan tidak berasal dari kebijaksanaan, bagaimana tindakannya lahir dari ego, bagaimana sikapnya mencerminkan ketidakdewasaan yang selama ini ia tutupi. Ketakutan ini semakin kuat ketika ia mulai membandingkan diri dengan pria baik itu. Ia melihat bagaimana pria itu bersabar, bagaimana pria itu mengalah, bagaimana ia tetap lembut bahkan ketika disakiti. Dan wanita itu sadar, aku tidak setenang itu, aku tidak sebaik itu, aku tidak setulus itu. Perbandingan itu bukan tentang siapa yang lebih benar atau lebih salah. Ini tentang menyadari bahwa dirinya belum menjadi versi yang ia harapkan. Ia tidak membenci pria itu, ia membenci cara ia memperlakukannya. Dalam refleksi itu, ia takut terhadap kesimpulan yang mungkin harus ia terima, bahwa ia tidak sebaik yang ia kira, bahwa ia memiliki sisi gelap yang ia tidak pernah ingin lihat, bahwa ia mampu merusak sesuatu yang sebenarnya indah. Ketakutan ini juga muncul ketika ia membayangkan bagaimana pria itu mungkin memandang dirinya sekarang, bukan sebagai musuh, bukan sebagai orang jahat, tetapi sebagai seseorang yang belum dewasa dalam mencintai. Dan ironinya, itu jauh lebih menyakitkan, sebab penilaian itu sesuai dengan apa yang ia rasakan dalam dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa identitas sejati seseorang terlihat dari tindakannya ketika ia sedang marah, kecewa, atau terdesak. Dan wanita itu tahu tindakannya saat itu tidak mencerminkan nilai yang ingin ia pegang. Ketakutan dinilai buruk ini datang bukan dari luar, tetapi dari konsekuensi moral. Ia sedang berhadapan dengan bukti bahwa dirinya bisa menjadi seseorang yang ia tidak hormati. Lama setelah semuanya terjadi, ketakutan itu tetap ada. Bukan karena pria baik itu menyimpan dendam, bukan karena ia akan membicarakan keburukannya, tetapi karena dirinya sendiri tahu siapa ia pada hari itu. Dan tidak ada jalan pintas untuk menghapus kenangan itu. Ia hanya bisa menerima, belajar, dan entah cepat atau lambat berdamai dengan kenyataan bahwa pertumbuhan sering dimulai dari rasa malu terhadap versi lama diri kita. Pada ketakutan dinilai buruk oleh diri sendiri adalah ketakutan paling jujur yang bisa dimiliki siapapun. Karena itu bukan tentang kehilangan pria baik itu, tetapi tentang kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Dan dari semua luka yang mungkin muncul, inilah luka yang paling perlu waktu untuk dipulihkan. Karena memaafkan orang lain itu mudah, memaafkan diri sendiri itu adalah perjalanan. Ada satu hal yang sering tidak disadari sampai semuanya terlambat, bahwa tempat aman bukan sekadar ruang untuk bercerita, bukan sekadar seseorang yang mendengarkan, dan bukan sekadar bahu yang tersedia kapan saja. Tempat aman adalah atmosfer yang dibangun oleh ketulusan, kesabaran, dan niat baik seseorang. Dan ketika seorang wanita menyakiti pria baik, ketakutan terbesar yang muncul setelah amarah mereda adalah hilangnya tempat aman itu, dan bahwa tempat itu mungkin tidak akan pernah sama lagi. Karena pria baik, tanpa banyak bicara, seringkali menjadi rumah emosional. Ada ketenangan dalam cara mereka memahami. Ada kelembutan yang tidak menuntut.
Ada kehadiran yang terasa tulus. Mereka bukan selalu sempurna, tetapi mereka berusaha. Dan usaha itu di dunia yang serba cepat, serba egois, dan serba defensif adalah sesuatu yang langka. Sesuatu yang tidak bisa begitu saja digantikan. Ketika seseorang menyakiti pria seperti ini, sering muncul kesadaran yang pelan tapi menusuk, bahwa tempat aman pun punya batas. Pria baik mungkin tidak membalas, tidak marah berlebihan, tidak menyakiti balik. Tapi diamnya mereka bukan tanda bahwa tidak ada yang berubah. Justru di balik diam itu, perempuan sering melihat retakan yang membuatnya takut. Karena ia sadar bahwa ketulusan yang dulu begitu hangat, kini mungkin sudah tidak lagi sepenuhnya terbuka. Ada kecemasan yang tumbuh dari pertanyaan yang tidak pernah terucap. Masihkah aku menjadi seseorang yang bisa dia percayai? Karena tempat aman lahir dari kepercayaan, bukan dari kata-kata manis. Dan ketika seseorang menyakiti pria yang tidak pernah berniat melukai, ia mulai takut bahwa dirinya telah merusak pondasi paling penting dari hubungan apapun, rasa aman itu sendiri. Ia mulai mengingat bagaimana pria tersebut selalu ada di saat ia terpuruk. Bagaimana ia meredakan kekacauan dengan cara yang sederhana tetapi efektif. Bagaimana setiap percakapan terasa jujur, dan bagaimana kehadirannya membuat dunia terasa tidak terlalu berat. Dan ketika semua itu terguncang, ada rasa kehilangan, bukan kehilangan orangnya saja, tapi kehilangan versi dirinya sendiri yang hanya muncul saat berada di dekat pria itu. Versi yang tenang, diterima, dan tidak perlu berpura-pura kuat. Dalam kerangka stoikisme, kehilangan tempat aman mengingatkan kita pada satu hal, bahwa apapun yang kita miliki bisa lenyap kapan saja. Bahwa kita tidak berhak menganggap seseorang akan selalu ada hanya karena mereka baik. Stoikisme mengajarkan untuk menghargai momen, menjaga hubungan dengan kebajikan, dan tidak bersikap sembrono dengan hati seseorang. Dan ketika seorang wanita menyadari bahwa ia telah gagal menjaga tempat aman itu, rasa takutnya bukan hanya tentang kehilangan pria itu, tetapi kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik melalui hubungan itu. Kadang kita baru menyadari nilai sebuah tempat ketika kita tidak lagi bisa pulang ke sana. Dan bagi banyak wanita, inilah ketakutan yang paling sunyi, bahwa tempat aman yang dulu begitu mudah dijangkau, sekarang hanya tinggal kenangan. Bahwa pria yang dulu mampu meredakan badai, kini mulai menutup pintunya. Dan bahwa dirinya bukan lagi seseorang yang pantas dipeluk oleh ketenangan yang dulu ia terima tanpa syarat. Pada akhirnya, kehilangan tempat aman bukan hanya kehilangan seseorang itu, adalah kehilangan keseimbangan internal. Kehilangan ruang di mana hati bisa meletakkan bebannya. Dan ketika itu hilang, sebuah pelajaran yang keras muncul, bahwa kebaikan seseorang bukanlah jaminan bahwa mereka akan tetap tinggal ketika kita tidak menjaganya. Itulah ketakutan yang membayangi bahwa tempat aman itu tak akan pernah kembali, dan bahwa ia sendirilah yang membuat pintu itu perlahan tertutup. Ada satu kecemasan yang bekerja secara diam-diam, bergerak seperti bayangan yang mengikuti setiap langkah, dan seringkali baru terasa ketika semuanya sudah terjadi. Ketakutan terhadap konsekuensi sosial. Bukan hanya takut pada apa yang pria baik itu pikirkan, tetapi apa yang dunia pikirkan tentang dirinya setelah ia menyakiti seseorang yang tidak pantas disakiti. Karena di lingkaran pertemanan, dalam keluarga, bahkan dalam ruang kecil kehidupan sehari-hari, ada persepsi yang berkembang. Orang yang menyakiti orang baik seringkali dianggap sebagai pihak yang salah apapun alasannya. Dan bagi banyak wanita, ketakutan ini bukan tentang citra semata, tetapi tentang bagaimana ia akan dilihat oleh orang-orang yang sebelumnya memandangnya dengan hormat. Saat emosi mereda, ia mulai membayangkan komentar yang mungkin muncul, bisikan halus, asumsi cepat, atau pandangan yang berubah pelan tapi terasa. Ia takut orang lain akan menganggapnya tidak tahu diri, tidak bisa menghargai ketulusan, atau bahkan sengaja mengambil keuntungan dari kelembutan seseorang. Ada kekhawatiran bahwa satu kesalahan akan menghapus semua hal baik yang pernah ia lakukan. Bahwa sebuah konflik emosional akan direduksi menjadi label sosial yang tidak bisa ia kendalikan. Pria baik karena sifatnya seringkali dihormati oleh lingkungan sekitar. Orang mengenalnya sebagai sosok yang sabar, tulus, dan penuh pengertian. Ketika perempuan menyakitinya, dunia luar cenderung memihak pada sosok yang terlihat tidak bersalah. Dan itulah awal dari ketakutan yang lebih dalam, bahwa ia akan kehilangan posisi sosial yang selama ini ia jaga, bahkan tanpa bermaksud buruk. Ada rasa gentar ketika membayangkan bagaimana orang-orang yang mereka kenal bersama mungkin akan memandangnya, bagaimana teman-temannya akan menghubungkan potongan cerita, atau bagaimana keluarganya sendiri
mungkin mempertanyakannya. Ia takut menjadi sosok antagonis dalam cerita yang tidak pernah ia niatkan menjadi drama. Ia takut dianggap sebagai orang yang tidak mampu menghargai seseorang yang tulus. Dan yang paling mengganggu, ia takut bahwa semua itu akan menetap. Bukan hanya sebagai pembicaraan sesaat, tetapi sebagai citra baru yang menempel di dirinya. Citra yang tidak ia pilih, tetapi lahir dari momen ketika ia tidak mampu mengelola emosinya dengan bijak. Dalam perspektif stoikisme, ketakutan terhadap konsekuensi sosial ini sebenarnya berakar dari satu hal, keinginan manusia untuk dikagumi dan diterima. Stoik mengajarkan bahwa reputasi adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Tapi manusia, pada kenyataannya, jarang benar-benar lepas dari kebutuhan akan validasi sosial. Dan ketika seorang wanita menyakiti pria baik, konflik antara prinsip stoik dan naluri manusiawi itu muncul dengan jelas. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengendalikan penilaian orang lain. Ia tahu bahwa ia hanya bisa mengendalikan tindakannya. Namun tetap saja, rasa takut itu muncul. Karena konsekuensi sosial bukan sekadar tentang bagaimana orang lain melihatnya, tetapi bagaimana pandangan itu akhirnya memengaruhi dirinya sendiri. Ada pergulatan batin, ingin memperbaiki keadaan, tetapi takut terlihat terpaksa. Ingin jujur, tetapi takut disalahpahami. Ingin mengakui kesalahan, tetapi takut itu akan semakin menguatkan citra negatif yang ia hindari. Pada akhirnya, ketakutan terhadap konsekuensi sosial bukan sekadar tentang dunia luar. Itu tentang hubungan seseorang dengan dirinya sendiri di dalam konteks sosial. Tentang bagaimana ia ingin dilihat, bagaimana ia ingin dikenal, dan bagaimana ia ingin dikenal. Dan ketika ia menyadari bahwa tindakannya pada pria baik itu dapat mengubah semua itu bahkan hanya dalam pandangan orang-orang terdekat, ketakutan itu menjadi semakin dalam. Ia mulai memahami bahwa menyakiti seseorang yang tulus tidak hanya mengubah dinamika personal, tetapi juga cara dunia menempatkannya. Ada ironi yang sulit ditelan, bahwa satu luka yang ia berikan dapat berbalik menjadi serangkaian penilaian yang ia sendiri tidak sanggup hadapi. Dan disinilah ketakutan itu menetap senyap. Tetapi nyata bahwa konsekuensi sosial ini mungkin akan berjalan lebih lama daripada luka yang ia tinggalkan pada pria baik itu. Ada satu kehilangan yang tidak langsung terasa pada awalnya. Ia bukan seperti kehilangan benda, bukan pula seperti perpisahan yang diumumkan dengan kata-kata. Ia hadir perlahan, dalam keheningan, dan baru benar-benar menusuk ketika semuanya sudah selesai. Kehilangan seseorang yang memaafkan dengan tulus. Di dunia yang penuh ego, di mana orang lebih cepat membalas daripada memahami, lebih mudah mempertahankan gengsi daripada merendahkan hati, pria baik adalah anomali. Ia memaafkan bukan karena lemah, tetapi karena ia memilih untuk mengerti. Ia memberikan ruang bukan karena tidak mampu marah, tetapi karena ia percaya bahwa setiap hati punya alasan di balik kekacauannya. Ia menerima kekurangan bukan karena buta, tetapi karena ia memahami betapa manusia selalu bergerak di antara luka dan prosesnya sendiri. Dan ketika seorang wanita menyakiti pria seperti ini, ketakutan yang datang setelah badai mereda bukan hanya soal kehilangan hubungan, tetapi kehilangan seseorang yang memaafkan dengan cara yang tidak banyak orang di luar sana mampu lakukan. Karena memaafkan dengan tulus bukan kemampuan yang mudah ditemukan. Banyak orang memaafkan sambil menyimpan dendam tipis di sudut hati mereka. Banyak yang memaafkan dengan syarat, dengan tuntutan, atau dengan harapan tertentu. Tapi pria baik seringkali memaafkan dengan niat yang lebih jernih. Memulihkan hubungan, bukan memperumit. Menghargai ketenangan, bukan mencari kemenangan. Ketika seorang wanita menyadari bahwa ia mungkin telah melewati batas, bahwa pria tersebut kini menarik diri, atau tidak lagi memberi maaf seperti dulu, ada sebuah ketakutan sunyi yang merambat, bahwa ia telah kehilangan seseorang yang bahkan ketika tersakiti, tetap berpikir bagaimana agar semuanya bisa kembali baik dalam kerangka monolog batin. Ketakutan ini muncul dari pertanyaan yang tak pernah benar-benar ia ucapkan. Adakah lagi orang yang akan memaafkanku seutuh itu? Atau pria ini adalah satu-satunya? Karena semakin dewasa seseorang, semakin ia menyadari bahwa dunia tidak selalu ramah terhadap kesalahan. Banyak orang akan menilai, menjauh, atau menghindar. Banyak yang tidak punya kesabaran untuk memahami cerita di balik sikap kasar atau kata-kata menyakitkan. Banyak yang kapok lebih cepat daripada ingin memperbaiki bersama. Pria baik berbeda. Ia adalah seseorang yang mengajarkan bahwa cinta bisa tetap tenang meski disakiti. Bahwa kedewasaan bukan soal menuntut, tetapi soal mengerti. Dan ketika sosok seperti ini akhirnya memilih untuk menjaga jaraknya, perempuan itu mulai merasa kehilangan sesuatu yang jauh lebih dalam
daripada hubungan. Ia kehilangan ruang untuk memperbaiki diri tanpa dihakimi. Ada jenis ketakutan yang muncul saat itu bukan takut sendirian, tetapi takut tidak lagi memiliki seseorang yang mampu melihat kebaikan di balik kesalahan yang ia lakukan. Takut tidak lagi ada pria yang berkata, "Tidak apa-apa, kita bisa bicarakan ini." Ketika emosinya meledak, takut tidak ada lagi yang memahami bahwa di balik kata-kata kasar atau keputusan impulsifnya, sebenarnya ada luka yang belum sembuh. Dan yang paling menyakitkan, takut bahwa ia sendiri yang mematikan kesempatan untuk terus dimaafkan. Mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana seseorang memperlakukan kita, bahkan seseorang yang paling baik sekalipun. Ketulusan mereka bukan sesuatu yang bisa kita minta, apalagi kita paksa. Ketika kita menyakiti orang yang tulus, kita harus siap menghadapi konsekuensi, bahwa ketulusan itu bisa saja mengecil, merapuh, atau hilang sama sekali. Tidak karena mereka pendendam, tetapi karena mereka manusia. Dan di titik inilah, ketakutan itu tumbuh paling kuat. Bahwa kehilangan seseorang yang memaafkan dengan tulus sama artinya dengan kehilangan kesempatan untuk menjadi versi diri yang lebih lembut. Karena orang seperti itu tidak hanya memaafkan, tetapi juga mengajarkan secara diam-diam bagaimana semestinya seseorang bersikap ketika disakiti. Pada akhirnya, kehilangan sosok yang memaafkan dengan tulus bukan hanya kehilangan seseorang, tetapi kehilangan cermin yang membuat kita ingin menjadi lebih baik. Dan ketika seorang wanita menyadari hal itu, ia memahami bahwa kesalahan yang ia buat bukan hanya melukai pria baik itu, tetapi juga melukai dirinya sendiri. Karena ia telah membiarkan satu-satunya tangan yang selalu siap meredakan badai itu perlahan menjauh, mungkin untuk selamanya. Ada satu jenis ketakutan yang tidak terlihat dari luar, tetapi terasa sangat kuat di dalam diri. Ketakutan akan introspeksi yang menyakitkan. Ketakutan ini bukan tentang pria baik yang telah disakiti, bukan tentang penilaian orang lain, dan bukan tentang hubungan yang mungkin runtuh, tetapi tentang apa yang harus dihadapi seorang wanita ketika ia akhirnya dipaksa untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Karena introspeksi pada dasarnya adalah cermin, bukan cermin yang menunjukkan wajah, tetapi cermin yang menunjukkan motif tersembunyi, luka lama, pola buruk, dan sisi diri yang selama ini ia hindari. Dan ketika ia menyakiti pria baik, ada momen hening setelah konflik, ketika suara keras emosinya mulai mereda, dan yang tersisa adalah bayangan dirinya sendiri yang sulit untuk ditatap. Di sanalah ketakutan itu muncul, sebentuk kecemasan yang melekat pada kesadaran bahwa kesalahan yang ia lakukan bukan hanya karena kondisi, bukan hanya karena suasana hati, tetapi karena ada bagian dalam dirinya yang belum dewasa, belum sembuh, atau belum diakui. Pria baik seringkali menjadi katalis bagi introspeksi seperti ini. Ketulusan mereka menantang kita untuk melihat mengapa kita bereaksi berlebihan. Kesabaran mereka memaksa kita bertanya, mengapa kita mudah tersinggung. Kebaikan mereka membuat kita menyadari bahwa luka yang kita berikan tidak sebanding dengan apa yang mereka layak terima. Dan di sanalah rasa takut itu tumbuh. Takut mengetahui bahwa mungkin bukan pria itu yang salah, tetapi dirinya sendiri. Ketika seseorang menyakiti orang yang tulus, ia sebenarnya sedang membuka pintu menuju ruang gelap di dalam diri. Ruang yang berisi hal-hal yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Trauma masa kecil, pola cinta yang tidak sehat, ketakutan akan ditinggalkan, kebiasaan defensif, kebutuhan akan kontrol, atau bahkan rasa tidak aman yang ia tutupi dengan kemarahan. Masuk ke ruang itu berarti harus berhadapan dengan versi diri yang paling rentan dan paling tidak nyaman untuk dilihat. Dan banyak orang lebih memilih melarikan diri daripada duduk sendirian dengan pikiran mereka. Namun setelah menyakiti pria baik, pelarian itu tidak lagi memberi kelegaan. Karena diam-diam, kesadarannya terus mengganggu. Aku harusnya tidak berkata seperti itu. Mengapa aku bereaksi sejauh itu? Apa yang sebenarnya sedang aku pertahankan? Mengapa aku menyakiti seseorang yang bahkan tidak melawan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengungkap bagian dari dirinya yang selama ini ia sembunyikan. Dan mengakui, itu bisa sangat menyakitkan. Karena tidak ada yang lebih sulit daripada menyadari bahwa kita sendiri adalah sumber dari rasa sakit yang kita ciptakan. Introspeksi menyakitkan, karena ia menghapus pembenaran. Tidak ideologi, karena dia begini, atau karena situasinya begitu. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Tidak ada lagi ilusi bahwa semuanya berada di luar kendali. Introspeksi adalah saat ketika seseorang harus berkata jujur pada dirinya sendiri, dan kejujuran itu kadang terasa seperti luka baru. Stoikisme mengajarkan bahwa refleksi diri
adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Ia bukan hukuman, tetapi proses membersihkan. Namun bagi seseorang yang baru saja menyakiti orang lain, terutama pria baik, refleksi diri terasa seperti membuka luka-luka lama yang ia kira sudah lama sembuh. Ia takut menemukan bahwa sikapnya berasal dari rasa tidak aman yang belum pernah ia akui. Takut bahwa ia sebenarnya mencintai dengan cara yang salah. Takut bahwa pola-pola dari hubungan sebelumnya mempengaruhi dirinya tanpa ia sadari. Takut bahwa ia sedang mengulang kesalahan yang sama pada orang yang justru tidak pantas menerima itu. Dan mungkin ketakutan terdalamnya adalah ini, bahwa introspeksi akan memperlihatkan bahwa ia masih belum menjadi versi diri yang ia banggakan. Kadang, menyakiti pria baik justru menjadi titik balik. Bukan karena kehilangan pria itu saja, tetapi karena kehilangan kesempatan untuk terus bersembunyi di balik narasi-narasi lama. Kejadian itu memaksa seseorang untuk bertanya, aku sedang menjadi siapa? Dan apakah ini versi diriku yang ingin aku bawa sampai tua? Dan itu menyakitkan, tetapi sekaligus jujur. Dan seringkali pada akhirnya sangat perlu. Ketakutan akan introspeksi muncul, karena kita tahu bahwa kebenaran tentang diri kita tidak selalu indah. Namun justru melalui ketakutan itulah, seseorang mulai sadar bahwa pertumbuhan tidak lahir dari penghindaran, tetapi dari keberanian menatap cermin yang ia takuti selama ini. Dan ketika seorang wanita menyadari bahwa ia telah menyakiti pria baik, introspeksi itu bukan lagi pilihan. Itu menjadi fase yang tak terelakkan, fase yang mungkin menyakitkan, tetapi pada akhirnya menjadi pintu menuju versi diri yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih bertanggung jawab terhadap hatinya sendiri dan hati orang lain. Ada satu titik dalam hidup ketika seseorang berhenti berlari dari kenyataan, berhenti menolak apa yang terjadi, dan mulai memahami makna dari sebuah kehilangan. Tidak semua kehilangan menghasilkan kehancuran. Ada kehilangan yang justru membuka mata, memaksa hati untuk dewasa, dan memperlihatkan sisi diri yang dulu tertutup oleh ego, amarah, atau ketidaksadaran. Dan bagi seorang wanita yang menyadari bahwa ia telah menyakiti pria baik, ada momen tertentu di mana ia akhirnya melihat satu hal yang sangat jelas, bahwa kehilangan itu, seberat apapun rasanya, sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu yang mahal. Kehilangan pria baik bukan sekadar kehilangan pasangan, perhatian, atau kenyamanan. Itu adalah kehilangan nilai-nilai yang hanya muncul ketika seseorang berhadapan dengan seseorang yang mampu mencintai tanpa banyak syarat, mampu memahami tanpa menghakimi, dan mampu tetap hadir meski dalam badai. Kehilangan seperti itu menciptakan ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun dengan mudah. Dan di ruang kosong itulah pelajaran hidup mulai berbicara. Pada awalnya, kehilangan terasa seperti hukuman, seperti balasan atas sikap impulsif, kata-kata yang menusuk, atau keputusan yang dibuat saat emosi sedang tinggi. Namun seiring waktu berjalan, rasa sakit itu berubah bentuk. Ia tidak lagi hanya berupa penyesalan, tetapi menjadi pemahaman. Pemahaman bahwa seseorang tidak bisa memperlakukan hati yang baik dengan sembarangan. Bahwa orang yang tulus bukan sekadar hadir untuk dicintai, tetapi untuk dihargai. Pelajaran mahal seringkali tidak disampaikan dengan kata-kata. Ia hadir dalam bentuk perubahan sikap pria itu. Jarak yang mulai ia buat, respon yang tidak lagi selembut dulu, atau bahkan kepergiannya yang diam-diam. Dari sanalah kesadaran tumbuh, bahwa kebaikan tidak bisa terus-menerus diberikan tanpa batas. Bahwa bahkan pria baik pun memiliki titik di mana ia harus melindungi dirinya sendiri. Dan ketika seorang wanita melihat itu, ketika ia melihat bagaimana pria baik itu menjaga harga dirinya, menata ulang prioritasnya, dan memilih untuk tidak lagi terlukai, situlah ia menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa kehilangan ini bukan terjadi untuk menjatuhkannya, tetapi untuk membangunkannya. Ia mulai memahami bahwa tidak semua orang yang hadir dalam hidup adalah guru, tetapi pria baik seringkali menjadi guru yang tidak disadari, bukan melalui nasihat panjang atau ceramah, tetapi melalui cara mereka mencintai, bersabar, dan akhirnya pergi ketika mereka tidak lagi bisa menghargai dirinya, tanpa kehilangan kedamaian batin mereka sendiri. Pelajaran mahal juga muncul dari kontras, ketika ia akhirnya bertemu orang-orang baru yang tidak memiliki kesabaran seperti pria itu. Ia mulai merasakan perbedaannya. Tidak semua orang mau mendengarkan sebelum menghakimi. Tidak semua orang siap memahami sebelum bereaksi. Tidak semua orang memilih tetap lembut meski situasinya keras. Dan ketika ia merindukan kualitas itu, ia sadar bahwa kehilangan ini lebih besar daripada yang ia pikirkan.
Ada bagian dari dirinya yang akhirnya terpaksa bertanya, mengapa aku menyakiti seseorang yang sebenarnya mengajarkan aku bagaimana seharusnya manusia diperlakukan? Mengapa aku tidak mampu menghargai ketenangannya saat aku masih memilikinya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengubah kehilangan menjadi guru. Karena akhirnya ia melihat pola. Ia melihat bagaimana egonya mengambil alih. Ia melihat bagaimana ketakutannya, lukanya, dan kebiasaannya bereaksi tanpa berpikir, menghancurkan sesuatu yang seharusnya ia jaga. Dan meski menyakitkan, ia tahu bahwa pelajaran ini tidak bisa dibeli. Tidak ada buku, seminar, atau motivator manapun yang bisa memberikan kesadaran sejelas ini. Kesadaran yang hanya muncul ketika seseorang menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dalam perspektif stoikisme, kehilangan mengajarkan bahwa apapun yang kita miliki tidak pernah benar-benar milik kita. Kita hanya diberikan kesempatan untuk merawatnya, dan jika kita gagal, alam akan mengambilnya kembali sebagai pengingat bahwa hidup bergerak dengan atau tanpa kita. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menyesali kehilangan, tetapi untuk memahami nilai di baliknya. Dan pelajaran paling mahal dari semua ini adalah menyadari bahwa kehilangan pria baik bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari kedewasaan yang lebih dalam. Kehilangan ini mengajarkan bahwa cinta bukan sekadar tentang memiliki, tetapi tentang mampu hadir dengan kesadaran. Bahwa hubungan bukan sekadar tempat untuk melampiaskan emosi, tetapi ruang untuk membangun keheningan batin bersama. Bahwa seseorang yang baik bukan jaminan bahwa kita bisa bertindak sesuka hati. Justru itu alasan mengapa kita harus lebih hati-hati pada Akernia ketika ia akhirnya menerima bahwa kehilangan ini membawa pelajaran yang mahal. Ia menemukan sesuatu yang tidak ia miliki sebelumnya, kejujuran kepada dirinya sendiri. Ia mungkin tidak bisa membalikan waktu, tidak bisa menghapus luka yang sudah terjadi, tetapi ia bisa memilih untuk menjadi seseorang yang tidak lagi menyia-nyiakan orang baik dalam hidupnya. Dan itulah inti dari pelajaran mahal ini, bahwa cinta yang tulus selalu mengajarkan sesuatu baik saat ia hadir maupun ketika ia pergi.